Shalom dan selamat pagi kepada semua pendengar sentapan firman Tuhan pada pagi hari ini 13 Jun 2025 bersamaan dengan hari Jumat. Injil dan renungan hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 27 hingga 32. Bersama kita mendengarkan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, congkellah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, panggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika sesuatu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina." Sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, menjadi murid Yesus merupakan sebuah panggilan untuk hidup secara baik dan benar. Kebaikan dan kebenaran itu tidak terbatas pada apa yang nampak di mata kita, tetapi juga harus menyeluruh sampai pada ruang terdalam hidup harian. Sabda Yesus yang kita renungkan hari ini menyeratkan sesuatu yang begitu tegas dan mendasar. Saudara dan saudari, bagi Yesus dosa tidak hanya berhubung dengan bahasa tubuh, melainkan juga tentang bahasa hati. Seorang mungkin tidak berdosa dengan tubuhnya, tetapi boleh saja ia telah berdosa dengan hatinya. Saudara dan saudari, seseorang menjadi penzina bukan saja karena ia melakukan penzinaan dengan tubuhnya, tetapi sekaligus juga ia mengingini yang lain dengan hatinya. Penzinaan terjadi karena orang menganggap yang lain menjadi objek yang boleh dimanfaatkan untuk memenuhi keinginan daging. Yesus menghendaki pengikutnya untuk berusaha bebas dari segala kecenderungan berbuat dosa. Manusia melihat dan menilai berdasarkan apa yang nampak di mata, tetapi Tuhan mengenal seperti apa adanya di dalam hati kita. Saudara dan saudari, selain berupaya untuk menghindari diri dari kemungkinan berbuat dosa, Yesus juga menuntut para muridnya untuk membebaskan diri dari kemungkinan berbuat orang lain terjerumus dalam dosa. Hal ini kerap terjadi seperti mana yang terjadi setiap hari di sekeliling kita tanpa kita sadari. Seperti kita mengatakan tentang perangai orang lain, memburuk-burukkan orang lain tanpa kita sadari kita telah membawa dan mendorong orang lain juga berbuat dosa. Yesus menuntut para pengikutnya untuk tidak saja bertanggung jawab atas dirinya sendiri,
tapi sekaligus juga atas sesama. Ya harus berupaya untuk tidak jatuh ke dalam dosa dan sekaligus tidak juga menjatuhkan orang lain ke dalam dosa. Amin. Tuhan memberkati.